Baik, perkenalkan nama saya Diana Retnahari dengan NPM 12220808019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia, yaitu proposal penelitian yang berjudul Penerapan Lembar Kerja Berbasis Proyek pada Pembuatan Kombucha dari Bunga Telang atau Clitoria ternate L sebagai minuman probiotik untuk mengembangkan kinerja ilmiah. Baik, di sini ada latar belakang dalam penelitian ini, di mana jika radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif dan merusak sel dan memicu penyakit degeneratif. Antioksidan ini, baik alami maupun tambahan, diperlukan untuk mengatasi efek ini. Kombucha atau minuman probiotik hasil fermentasi ini, seperti teh manis, dikenal sebagai sumber antioksidan dan berbagai manfaat kesehatan. Nah, dalam penelitian ini juga untuk menginvestasikan karya yang berbeda, di sini saya akan menggunakan nama bunga telang atau Clitoria ternate L, yang dimana kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid dan antioksidamin. Sehingga dalam pembuatan kombucha ini, pendekatan pembelajaran berbasis proyek juga digunakan dalam proses ini untuk meningkatkan kinerja mahasiswa. Nah, metode ini juga bertujuan untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran yang berbasis praktik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghubungkan konsep kimia dalam aplikasi nyata. Selanjutnya ada bagaimana kinerja ilmiah mahasiswa pada penerapan LK berbasis proyek pada pembuatan kombucha dari bunga telang atau Clitoria ternate L sebagai minuman probiotik. Yang kedua, bagaimana karakteristik kombucha dari bunga telang atau Clitoria ternate L sebagai minuman probiotik yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh lama waktu fermentasi terhadap rasa minuman probiotik pada kombucha dari bunga telang Clitoria ternate L. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, sebelah kiri ini ada tujuannya, di antaranya yang pertama, menganalisis kinerja ilmiah mahasiswa pada penerapan LK berbasis proyek pada pembuatan kombucha dari bunga telang. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil karakteristik kombucha dari bunga telang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh lama waktu fermentasi terhadap minuman probiotik kombucha dari bunga telang. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ada manfaat penelitian. Yang pertama ini mengembangkan minat dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran, sehingga memperoleh pengalaman dalam meningkatkan kinerja ilmiah. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, sehingga mahasiswa ini melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Kemudian yang ketiga, memberikan wawasan mengenai proses fermentasi pada pembuatan kombucha dari bunga telang, sehingga dapat menghasilkan produk yang baik. Kemudian selanjutnya ada diikuti lembar kerja, di mana lembar kerja ini digunakan untuk panduan pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami konsep melalui aktivitas berbasis proyek gitu. Jadi lembar kerja ini digunakan sebagai alat media alternatif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada project based learning atau PJBL, di mana digunakan untuk modul pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam penyelesaian proyek nyata untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga ada kombucha, di mana minuman fermentasi ini sebagai teh manis atau menggunakan kultur simbiosis bakteri dan hamir atau SCOBY yang kaya akan antioksidan gitu. Kemudian yang keempat adalah bunga telang, di mana bunga telang ini digunakan sebagai herbal kaya flavonoid dan antosianin, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan estetika kombucha. Kemudian yang keempat ada minuman probiotik, di mana digunakan sebagai minuman yang mengandung mikroorganisme hidup untuk mendukung kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir ada kinerja ilmiah, digunakan sebagai kemampuan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi eksperimen ilmiah berdasarkan pendekatan sistematis. Kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir pada penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ini berdasarkan tahapan lembar kerja berbasis proyek, di mana di sini ada 6 fase yang mengikutinya. Yang pertama ini ada menganalisis masalah, kemudian ada yang kedua mendesain proyek, kemudian yang ketiga melaksanakan penelitian, yang keempat menyusun draft atau prototype produk, yang kelima ini mengatur, menilai, dan memperbaiki, yang keenam ini finalisasi dan publikasi. Kemudian yang kedua ini berdasarkan indikator pada setiap tahapan lembar kerja.
di mana yang pertama ini ada inventasi masalah, membuat rumusan masalah, hipotesis, serta prinsip percobaan berdasarkan wacana. Kemudian bisa dibaca ya ke bawah berdasarkan indikator pada setiap tahapan lembar kerjanya gitu. Kemudian di sini juga ada berdasarkan indikator kinerja ilmiah, di mana indikator kinerja ilmiah ini meliputi rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, kemudian merancang percobaan, melaksanakan percobaan, mengumpulkan data, dan mengomunikasikan. Selanjutnya ada hasil-hasil penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa hasil penelitian yang sudah dianalisis oleh peneliti yang lain gitu. Di sini ada 4 kategori yang saya pilih, di mana yang pertama ini ada berdasarkan Widayati tahun 2018. Nah, di sini itu hasil penelitiannya pada lembar kerja berbasis proyek dinilai sangat menarik dan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan siswa. Kemudian ada Rizali 2024, di mana di sini menganalisis kombucha bunga telang ini dapat meningkatkan sistem imun, memiliki kandungan fitokimia, dan berpotensi sebagai bahan aktif obat ataupun kosmetik. Kemudian ada Gumanti 2023, di mana meneliti lama fermentasi ini sangat mempengaruhi rasa, aroma, dan warna kombucha dengan fermentasi 14,5 menghasilkan kualitas organoleptik yang terbaik. Kemudian yang terakhir ada Haryono 2017, di mana di sini meneliti bahwa penerapan pembelajaran berbasis proyek ini terbukti meningkatkan kinerja ilmiah sistem secara signifikan. Kemudian selanjutnya ada ringkasan kajian teoritis. Nah, ringkasan kajian teoritis ini tidak beda jauh dengan definisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini juga meliputi lembar kerja atau LK, kemudian ada project based learning atau PCBL, kemudian ada kombucha, kemudian ada bunga telang, minuman probiotik, dan kinerja ilmiah. Mungkin bisa dilihat ya di sini penjelasan mengenai ringkasan dari masing-masing aspek yang digunakan. Nah, selanjutnya ini ada metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ini ada desain penelitian, di mana desain penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif atau mixed method, di mana data yang diperoleh ini terdiri dari angka yang diolah secara statistik. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbasis free eksperimental dengan menggunakan desain penelitian maksud case study yang melalui penerapan lembar kerja berbasis proyek. Kemudian setelah itu diobservasi dan dilakukan dan secara kesimpulan itu dibuat gitu. Kemudian di sini juga saya menyantumkan variabel penelitian, di mana variabel yang terkandung dalam penelitian ini yaitu variabel bebas meliputi penerapan lembar kerja berbasis proyek atau PJBL, kemudian ada variabel terikat yang meliputi kinerja ilmiah mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan ini yaitu mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mengambil mata kuliah kimia fermentasi. Selanjutnya yaitu mengenai ini juga dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama ini ada tahap menganalisis gitu capaian pembelajaran kimia fermentasi. Kemudian berdasarkan indikator kemampuan kinerja ilmiahnya, dianalisislah materi, kemudian terbentuklah permasalahan yang berdasarkan studi literatur menggunakan lembar kerja berbasis proyek. Kemudian pada tahap persiapan ini dilakukan penentuan judul, tujuan, dan manfaat, kemudian dirancang metode penelitiannya sehingga melakukan uji coba penelitian dan membuat instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini melibatkan 5 aspek yang tercantum di sini, bisa dilihat. Kemudian ada validasi instrumen penelitian. Kemudian di sini apabila tidak valid maka harus direvisi. Kemudian apabila valid harus melaksanakan ke tahap pelaksanaannya. Di sini juga ada tahap pelaksanaan meliputi penerapan lembar kerja berbasis proyek, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan. Nah, sebelum itu pada tahap pelaksanaan ini yang pertama digunakan mencuci bunga telang, kemudian setelah itu digunakan tahap fermentasi
pada pembuatan kombucha bunga telang, kemudian dilakukan fermentasi sebanyak 10, 12, 14 hari, kemudian dilakukan dengan uji organoleptis pada tahap terakhir. Nah, di sini pada tahap terakhir kemudian dianalisis data dan pembahasan, kemudian dibuat kesimpulannya. Selanjutnya ini ada instrumen penelitian yang telah dibahas secara singkat barusan. Di sini meliputi lembar observasi aktivitas mahasiswa, yang kedua lembar kerja mahasiswa, yang ketiga rubrik penelitian, yang keempat meliputi lembar penilaian produk, yang kelima meliputi lembar penilaian kinerja ilmiah mahasiswa. Kemudian di sini juga ada pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini berdasarkan instrumen penelitian di atas gitu ya. Di sini ada lembar observasi aktivitas, di mana pembelajaran mahasiswa ini di laboratorium setelah mengerjakan LK dan aktivitas mahasiswa ketika praktikum. Kemudian yang kedua ini ada LKM, di mana pengisian LKM ini berbasis proyek dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada lembar kinerja ilmiah, di mana pemberian skor berdasarkan kegiatan ilmiah mahasiswa. Kemudian yang keempat ada lembar penilaian produk, di mana pemberian skor berdasarkan hasil produk yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, teknik pengumpulan ini harus berdasarkan lembar kerja project based learning gitu ya, atau lembar project. Kemudian yang terakhir ini analisis data. Nah, teknik analisis data ini berdasarkan dari instrumen dan teknik pengolahannya gitu. Misalnya juga ketika hasil data yang diperoleh secara penelitian telah dihasilkan, maka dapat dihitung dengan melalui rumus statistik, di mana bisa dilihat ya di sini pada analisis lembar penilaian observasi aktivitas mahasiswa ada rumusnya. Kemudian yang kedua ada analisis lembar penilaian kerja mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada analisis lembar penilaian produk, dan yang keempat ada analisis lembar penilaian kinerja ilmiah. Kemudian di sini juga ada rangkaian jadwal penelitian yang sudah dikonsepkan, di mana yang pertama ini ada bimbingan dengan dosen pembimbing dilakukan dari bulan pertama hingga bulan terakhir atau bulan ke-6. Kemudian ada pengajuan judul penelitian pada bulan pertama dan pembuatan pengajuan proposal dalam bulan pertama. Kemudian ada revisi proposal pada bulan 1 dan 2. Kemudian ada seminar proposal pada bulan kedua, dan ada pembuatan dan perbaikan instrumen pada bulan ketiga, serta pelaksanaan penelitian pada bulan ketiga. Kemudian penyusunan skripsi dari bulan ke-4 sampai ke-6, hingga pengujian skripsi pada bulan ke-6. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.